Facebook yang saya ngajak. Saya yang video itu baru masukkan gitu ya. Itu ini loh, ini kan teman saya upload ya ke post Facebook ini tuh. Bajunya ini juga. Oh, kan foto ya betul. Makanya Baju kebangsaan. enggak, Itu Mbak Adi yang pas kesal, pakai saya yang baju ini kok dipoto gitu nanti orang wah ini saya punya baju lagi. Dulu belum disampaikan itu terus salah saya. Untuk Taigo sampai Meksiko ini kita banyak kegiatan ya. Mulai dari besok itu di tes tertulis untuk soal-soalnya itu dari JLPTN 5. Nggak usah terlalu dibawa serius, maksudnya nggak usah sampai dibawa stres gitu ya. Cuman ngisi-ngisi soal aja. Nanti yang dibahas itu cuman yang yang banyak yang salahnya gitu. Misalkan untuk yang nomor 5 misalkan sampai 4-4 yang salah, nah itu bakal dibahas. Jadi nggak akan keseluruhan saya bahas gitu ya. Nanti mulai besok saya ingin tahu dulu untuk kemampuannya dimulai dari tes SPTN 5 karena kan nantinya itu akan dites untuk JLPTN 4-nya. Nah, tapi sebelum ke JLPTN 4 di minggu depan di tanggal 17 itu akan dilakukan latihan soal dulu. Latihan soal JLPTN 4 sampai 3 kali. Nah, baru di minggu depannya di tanggal 23 Januari akan dilakukan tes JLPTN 4-nya. Soalnya masih sama di sekitaran itu juga yang dilatih itu gitu. Terus tanggal 19 nanti saya pengiriman list kandidat final. Di situ saya akan konfirmasikan semua datanya sudah benar-benar sesuai gitu. Dan nanti ketika di CV, kemudian ketika nanti mensetsu, datanya itu harus sama gitu. Jangan sampai ketika memperkenalkan Kazoku, misalkan yang diomongkan Sanin Imas, tapi ternyata di datanya cuma satu misalkan, berarti kan harusnya Futari ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Terus setelah itu di tanggal 20 Januari itu ada pengisian kuesioner. Itu ada 5 pertanyaan kuesioner yang diajukan dari pihak KUMI-nya. Nanti jawabannya nggak usah pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Indonesia saja. Nanti saya yang akan terjemahkan. Kayaknya dari awal saya harus melakukan pengisian kuesioner ini karena saya butuh waktu untuk menerjemahkan ke bahasa Jepang. Kemudian di tanggal 23 Januari tes JLPTN 4 ya. Kemudian tanggal 24 Januari itu ada tes berhitung. Nanti akan diberikan 40 soal. Di dalamnya tuh isinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. 40 soal itu dilakukan dalam waktu 15 menit. Sebisanya saja. Ya. Matematika berarti? Iya, tes matematika betul. Kemudian di tanggal 24 Januari ya. Di tanggal 24 Januarinya juga ada tes fisik. Tes fisik di sini untuk perempuan itu di push up tapi pakai dengkul dengan squat. Nanti dilakukan semuanya dalam satu waktu berbarengan nih, 6, 3 di depan, 3 di belakang. Nanti ada yang bagian menghitung, kemudian nanti dihitungnya itu dari yang paling lambat gerakannya sampai batas kemampuannya gitu. Kalau di sini sebenarnya dianjurkan sampai 100, tapi kayaknya nggak mungkin, jadinya sampai batas kemampuannya aja. Dari awal sampai akhir gitu, sampai udah ngos-ngosan sampai semua pada duduk gitu. Jadi kalau misalkan ada satu yang udah nggak kuat misalkan duduk, semua harus ikut duduk gitu ya. Jadi semua harus serempak terus gitu. Kayak gitu. Nanti lanjut lagi gitu nanti. Lanjut laginya beda gerakan lagi. Kan 2, squat sama push up. Gitu. Jadi ada video untuk push up 1 kali tag. Nanti yang kedua video push up. Yesus. Push up. Push up-nya sebenarnya sampai 50 sampai 100 kali sih, cuman kan nggak mungkin ya. Pokoknya sebatas kemampuannya aja gitu. Ya. Itu untuk video making seharian berarti ya. Tanggal 24 Januari itu tes berhitung sama tes fisik. Ya.
Nanti di tanggal 26 Januari itu saya kumpulkan semua CV, hasil tes berhitung, hasil tes fisiknya, kemudian hasil yang JLPT. Kalau Auliasa kan udah punya N4 ya, udah lulus N4. Ya ini yang belum lulus N4 ini yang diwajibkan gitu untuk melakukan tes JLPT ini. Udah gitu tanggal 26 dikirimkan semua berkasnya. Tanggal 27 sampai 1 Februari bener-bener latihan kaiwa. Sampai tanggal 2 Februari mesesu user. Nah, mesesu user ini kan dilakukan di tanggal 2 Februari. Itu ada 4 orang Jepang yang melakukan mesesu. Nanti tiap orang masing-masing akan satu kali sampai 4 orang ini gitu. Jadi satu sekalian. Kayaknya sih 4 orang satu gitu. Kayaknya sih kayak gitu ya. Jadi nggak langsung 5-5-nya itu enggak. Jadi satu persatu. Iya, satu-satu. Mungkin karena kaigo kali ya. Karena kaigo mereka butuh komunikasi intens gitu untuk interviewnya gitu. Untuk melatih. Mereka juga ingin tahu kemampuan bahasa Jepangnya kan. Namanya kaigo itu berhadapan langsung dengan pelayanan gitu. Jadi harus yang bahasa Jepangnya untuk kaiwanya juga harus bagus. Biasanya kalau 4 orang, pertanyaan si A nanya. Kira-kira pertanyaan dari sekian si A lupa, si B nambahin gitu loh. Yang terusnya ini masih kurangnya berapa, si C nambahin gitu. Jadi mungkin kemungkinan mereka nanya semua. Nanti minasan skot jamnya itu bukan skot jam, jangan pegang ini ya. Ini leher ketekuk. Jadi sekarang orang Jepang lebih suka skot jamnya gitu. Ya, jangan pegang ini ketekuk, nanti lehernya malah bahaya. Ya, biasa kan squat jam kan? Oh, ini Bapak ini sehari 100 kali loh squat. Nanti saya kirimin ininya data. Tadi kalau Aulia udah kan ya. Nanti untuk yang kalian berempat ini akan saya kirimkan main schedule sama yang nanti cara melakukan gerakan untuk tes fisiknya. Ada di situ nanti saya kirimkan. Sudah sih utamanya sih kayak begitu. Dimulai dari besok ya saya kira akan dilakukan tes. Kalau umur Apa? di atas 18-19 Umur yang paling gampang tuh sampai itu umur sampai saset. iya segituan sih. Maksudnya maksimal itu di maksimalnya tuh di 35 gitu pokoknya sih. minimal. Biasanya kan ada minimal. Minimal ya di sini sih. Waktu itu saya ada ini nggak sih? Lupa saya. Nanti saya cek dulu ya. Karena terlalu banyak data saya jadi pusing. Soalnya ada yang belum 19 tahun. Iya, siapa yang kesini? Saya 18. Masih 18 tahun ya. Kalau seingat saya sih asalkan udah lulus SMA seingat saya tuh. Untuk yang restoran juga sama, asalkan udah lulus SMA. Tapi restoran masih belum ini sih. Susah, harus TG soalnya kalau restoran. Tapi nanti saya cek lagi ya. Nanti kalau misalkan yang perhotelan yang minimal 20 tahun itu. Ya perhotelan. Kalau yang kok nggak ada ini sih. Di sini ada yang udah punya STR. Apa sih? Aulia? Ininya Perawat tuh apa sih? perawatan. Iya, jadi kok banyak kuliah atau belum masih lulusan Belum berarti ya. Gak apa-apa, nanti bisa ngambil di sana lah. Untuk langsung aja yang SSW Kaigo sekalian. Semuanya ini ya, gitu aja sih. Mulai besok ya belajar sama-sama di sini ya. Masanya akademi perawat ada? Enggak ada akademi perawat, SMK semua. Akademi perawat. saya SMK lulusan perawat. SMK perawat. Bagus. Lebih spesifik untuk ngurus-ngurus orang gitu. Tapi kalau untuk jadi perawat di Jepang kan harus N2. Jadi sekarang ambil dulu N4 di sini, di sana mudah-mudahan di sana kamu betah dan bos kamu juga ini. Biasanya kamu naik dulu N3, untuk N2-nya namanya Okashike Iya Negara. Ya belajar lagi yang baik. Masih muda kan? Saya aja udah tua gini masih semangat masa kalau sama akan lebih baik sih kalau misalkan di antara kalian ini ikut CFT nanti di bulan Februari gitu.
CFT gimana sih awal CFT? Iya, CFD itu kan ujian bahasa itu dari di atas apa setara dengan N4 ya. Jadi sebelum jadi setelah mensetsu harus diujian, harus lulus di situ. Jadi buat ini sih sertifikat yang Kayak temannya Aul ya mau ikut CFT ya. Ada satu lagi nanti. Jadi yang belum datang tuh sebenarnya ada 2 orang lagi. Yang satu orang udah N4, emang udah lulus N4 kayak Aul Sang. Yang satu lagi ini temannya Aul, tapi baru mau ikut CFT ya. Nanti Februari ya. Nah, kalau mau kayak gitu bagus gitu kalau misalkan mau ikut juga CFT. Sebelumnya tapi di LPK sebelumnya di itu nggak direkomendasikan untuk ikutan CFT atau apa satu lagi apa sih nates terus atau apa tes gitu Iya sih, tes JL. Iya. direkomendasikan SSBM. direkomendasikan ya Tapi belum berjalan 25 sensei. ya ini Biasanya minimum 50, Oh, 50 aja 50. masih di JFT itu masih kelabakan kan. Nah itu apalagi 25 karena Masih belum memang ya. kalau kalimatnya udah mulai tinggi. Daripada mereka ada ikut buang-buang waktu karena belum istilahnya belum nyampe ke sana. iya iya Mendingan belajar dulu. Persiapannya harus matang. nggak apa-apa. Nanti juga untuk yang JLPTN 4 juga nggak usah dipusingin ya. Maksudnya karena memang baru sampai bab 25 juga pasti mereka memahami gitu. Nggak usah terlalu ini. Nanti juga saya akan cantumkan bahwa para siswa ini baru sampai bab 25 ketika melakukan ketika setelah melakukan tes JLPTN 4 yang dilakukan di UNIAS skornya hanya sekian ya gitu. Asalkan dicantumkan kayak gitu juga mereka paham gitu. Jadi nggak usah terlalu Kalau khawatir. untuk yang mengikuti itu kan yang dikipili 11 ya. Apa? Yang ini 11 ya. Oh, yang diterima. Yang diterima. Yang ikutnya berapa? Ada 4 SO yang ikut Depok 1, Jakarta, Bekasi, satu lagi mana ya lupa saya. Oh yang satu lagi, Jogja, satu lagi Jogja. 4 SO masing-masing SO mengirimkan 6 sampai 10 kandidatnya. 6 sampai 10. Jadi ya kalau di total misalkan masing-masing SO ngirim 10 aja ada 40. Nah, yang diterima hanya 11. Jadi hitungannya gini, kalau ya kita hitung positif, hitung negatif. Kalau minasang pas keterima, ini kan baru pelajaran 25 kan, ya kan? Nah, ketika sambil nungguin keberangkatan, kita aja sampai pelajaran 50 sampai dapat 4, gitu kan? Ya, ini berpikiran positif. Seandainya pun misalkan kepilih tidak semua kepilih, ya cuma 1, 2 atau gimana pun jadinya. Minasang ada waktu juga untuk belajar sampai pelajaran 50 karena pengiriman kan bukan sekali, maksudnya orang yang interview kan bukan sekali. Iya kan, jadi kayu akan terus dan ilmu kan akan hilang dari sini ya, sulinya copot dulu lah gitu kan berangkat. Jadi tetap semangatnya belajarnya tetap semangat. Jangan misalkan besok interview di tanggal 2, wah gua nggak lulus gimana masa depan gua, jangan gitu, tetap belajar. Ya. Nggak apa-apa, selalu semangat lah ya. Selama niatnya bagus, minasang niatnya untuk memperbaiki kehidupan keluarga, memperbaiki kehidupan pribadi, itu pasti ada jalan, ya pasti. Ya bukan sok ustad ya pasti, tapi yang saya tahu sih, saya udah setua gini karena niat saya tidak pernah niat jelek sama orang, ada aja jalan. Jadi minasang jangan pernah takut aduh gimana jalanin aja. Iya, Ya, tapi tetap ya belajar ya, jangan udahlah gua udah 25 udah selesai. Nah kalau itu saya give up, ngajar juga saya give up ya. Belajar di rumah, sholat yang benar. Nanti yang bagus itu nanti kalau udah belajar sama saya, misalkan nih besok nih Kaiwa nih datang ke rumah ke asrama sama teman belajar lagi, kira-kira kasih waktu sampai sekian, udah deh ini udah asar udah isya nih, udah makan waktunya tidur. Tapi terus setiap hari setelah pulang dari sini belajar lagi, itu akan nempel di sini. Jadi istilahnya kalau bapau masih hangat, bakso itu masih hangat, dimakannya enak. Kalau udah dingin, udah besok aja lah.
belajarnya. Nah itu si makanan itu udah dingin, kita dimakan udah nggak enak gitu loh. Ya. Oke, dapat Mas ya nih. Yang paling utama sih di asrama gitu ya. Udah selesai dari sini itu yang pasti perbanyak pembendaharaan kosakata ya. Karena yang namanya kelancaran Kaiwa itu bergantung dari kosakata. Kalau untuk tata bahasa kayaknya nggak terlalu ini juga, yang penting kosakatanya ini juga oke ya Pak Ya nanti ya apa ya, emang ngagetin juga sih tanggal 2 Februari ini anak-anak ini mulai pelajaran 25 langsung demensia tuh, makanya di meja ya saya hajar dulu pelajaran Kaiwa terutama, tapi jelas di tengah jalan mau nggak mau pasti ada tambahan pelajaran buku 2 walaupun itu nggak spesifik diajarin itu, tapi mau nggak mau kalau kalimatnya harus diajarin. Soalnya kayak misalnya gini, apa namanya, Higaete mo yoroshi deshoka, di buku kan nggak ada te yoroshi deshoka, maukah anda berganti pakaian? Hai, ii desho. Terus tanya lagi kan, dona fuku ga ii desu ka? Atau mungkin lagi mandiin, kamu mau rambut dulu aku badan dulu kan? Kami no keto karena atau dochira ga saki desu ka? Tetap harus dipakai. Jadi biar apa ya, kita kan nggak bisa kami noke karena dosuru kan mungkin kan itu. Justru yang dengarnya juga harus, nah ini keren ini gitu kan. Nah, nggak apa-apa tapi bisa sekalian ya. Ya nanti ya Sensei pas Bisa, Kaiwanya bisa. latihan Kaiwa. Bisa lah ya. Yang penting ya latihan tiap hari lah ya. Saya juga dulu nggak pinter kok, lagi kuliahnya nilainya paling jelek ya. Tapi terus-terusan bisa. Di Kaiwa itu emang harus dilatih terus ya. Jadi di asrama putri juga diusahakan berlatih Kaiwa terus. Tujuannya cuma satu, supaya relax gitu. Ketika lawan bicara kita orang Jepang, apalagi mereka yang lebih ngerti bahasa Jepang, kalau kitanya relax itu ya lebih mudah gitu mengucapkan apa-apa juga. Tapi kalau udah gugup, udah aja blank si orang, padahal kita tahu, kita ngerti apa yang dia bicarakan, tapi karena kitanya gugup, blank aja udah semua. Jadi ya gitu, harus dilatih terus gitu percakapannya. Ya. Itu ada ilmunya itu, baca-bacaannya itu kalau pengen santai itu. Jadi kamu lihat orang langsung ngomong mengariung siga kunyuk, mengaredeng siga monyet itu apa? Tahu artinya? Nah, itu kalau. Jadi kita maksudnya bukan ngeledekin orang, kita percaya diri. Makanya tadi saya kan bilang, jangan pernah jikosokai kayak orang marah. Watashi no namae wa Anissa desu. Ngapain? Itu orang, saya juga nggak tahu dari mana itu guru kayak gitu. Benar, itu banyak itu. Saya kemarin pernah main setsu sama Asep ya. Itu orang rata-rata kenalin kayaknya gitu. Benar aja. Watashi no namae wa, kan kedengaran kan? Watashi no namae wa Anissa. Kedengaran kan? Anissa. Watashi no kazoku wa, misalkan termasuk saya itu, watashi irete yonin desu. Kan enak kedengarannya. Goryosing, tahu goryosing? Kedua orang tua, misalkan watashi to, bawahannya siapa? Kalau ada kakak, ame atau ani, udah. Terus ditanya, otosan wa nanyo shiteimasu ka, papanya sekarang kerja apa? Misalkan bekerja di pertanian. Nogyo shiteimasu atau noming, noming itu pertanian. Bikin apa? Nanyo chukuteimasu ka, kome, tahu kome? Beras. Iya. Gitu. Jadi kita santai, yang denger juga nggak ngerasa dibentak-bentak. Saya sih kebanyakan jujur setelah main sensu kerasa dibentak-bentak. Kemudian mas, kalau dekat gue jitak gitu dalam hati. Ya enggak, benar. Saya bukan mau nggak usah gitu. Justru kepercayaan diri itu ketika kita tenang. Kalau kita terburu-buru bawa motor juga nggak tenang. Kalau saya sih kapatin apapun juga tenang. Tapi emang pertama-tama ya kinco kata orang. Kinco itu apa ya? Tegang. Nah, itu jangan tegang. Wih, rapi kemana nih? Mau kondangan. Nah itu aja dari saya ya. Jadi jangan kita nggak usah bentak-bentak, nggak usah buru-buru. Jadi kemampuan kita di situ. Siapa namanya? Aida. Kan tahu Aida antara. Hai, koreto Aida kan gitu kan. Habis itu Aida orang Jepang kan lebih tahu lagi. Watashi no namae wa Aida desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yang dengar enak, yang ngomong enak. Coba dibentak-bentak. Saya sih kalau bukan tugas dari kantor begitu dibentak saya kabur. Serius, cuma tugas dari kantor aja yang bisa ya. Wakarimasu ka? Yokai. Hai, gambar kudasai. Segitu aja
informasi untuk schedule kedepannya ya. Nanti akan saya kirimkan. Saya ini lagi minta izin dulu sama ininya sensei ya, PK-nya apakah boleh saya informasikan langsung apa enggak gitu. Kata senseinya diinformasikan aja dulu by lisan katanya kepada semuanya. Oke, ini udah saya sampaikan, nanti untuk filenya akan saya kirimkan nanti di grup ya. Kalau nggak di grup ya masing-masing saya forward aja ke semuanya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa besok mulai belajar. Gambarin show. Jam 9. Jam 9 ya. Setengah 9. Kita semua kelas setengah 9 mulai. Di kelas. Pasti. Tadi. Nanti kalau kursinya kurang bisa ambil dari atas. Aku laki-laki semua. Iya, ini baru mau disiapkan. Ya, berapa orang tuh ya? Besok 5 Kaigo tuh sebenarnya bertujuh, cuman yang 2 belum bisa datang kan. Paling 5. Siapin aja 7 Bu. Kalian makan ya? Iya, Bu. Habis Bu. Arigatou gozaimasu. Ayo, teman-teman ya. Sekarang ini masih mas. Ya, arigatou gozaimasu.